Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delviana Pujianti dengan NIM 122700532. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang neural network. Nah, neural network itu sendiri adalah sistem komputasi atau terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Nah, neural network digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks dalam data dan memecahkan berbagai masalah seperti klasifikasi, regresi, atau pemrosesan data yang tidak terstruktur, seperti gambar, suara, atau teks. Dan ada juga struktur dasar neural network itu sendiri, yaitu ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, input layer adalah lapisan pertama yang menerima input dari data. Nah, jumlah neuron di lapisan ini biasanya sama dengan jumlah fitur pada data input. Dan ada juga hidden layer. Nah, hidden layer itu adalah lapisan di antara input dan output layer. Tempat pemrosesan utama terjadi di mana data diproses menggunakan bobot dan fungsi aktivasi. Nah, ada juga semakin banyaknya hidden layer, jaringan disebut semakin dalam gitu. Dan ada juga output layer, yaitu lapisan terakhir yang menghasilkan output berdasarkan pemrosesan hidden layer. Nah, jumlah neural di sini sesuai dengan jumlah kelas atau untuk klasifikasi atau nilai output yang diinginkan. Nah, langsung saja ya, kita masuk aja. Nah, masuk aja ke database-nya ya. Nah, saya mengambil database ini dari PIMA Index Diabetes Database. Nah, kalian download aja di sini ya, downloadnya tinggal download. Karena saya sudah mendownloadnya. Nah, jadi langsung aja kita praktekkan. Terus udah mendownload tuh saya memakai Google Collaboratory. Nah, di mana sih Google tersebut? Nah, terdapat di Google Drive. Nah, tinggal masuk ke Google Drive Anda masing-masing ya. Terus di sini tab baru, terus lainnya. Terus ada ini Google Collaboratory. Nah, karena saya sudah pasti membuka dan mencoba mencoba kode yang terdapat di database-nya, yaitu ini ya, kalian langsung cobain aja kode-kode kalian. Nah, from di sini ada from Google Colab import Drive. Nah, di sini tuh untuk menghubungkan antara Google Colab dengan Google Drive kita. Nanti kita ada kayak lanjutkan ke Google Drive Anda gitu kan. Nah, terus ada juga di sini import pandas. Nah, import pandas itu yaitu untuk memanipulasi dan menganalisasi data dalam bentuk data frame. Nah, ada juga ini import import NumPy. Nah, import itu juga untuk mengoperasikan gitu matematika komputasi array dan fungsi numerik. Ada juga ini. Nah, import Matplotlib Python itu untuk membuat visualisasi data seperti grafik atau plot gitu. Nah, yang terakhir ada import Seaborn alias SNS itu untuk visualisasi data yang lebih menarik dan mudah digunakan. Nah, di sini ada selanjutnya itu untuk membaca data dari diabetes.csv. Nah, ini ya. Nah, ini untuk membaca file di Google Drive yang namanya itu diabetes.csv menggunakan pandas dan menyimpan dalam variabel data frame. Nah, ada juga printf head itu untuk melihat struktur dan isi data. Nah, di sini udah terlihat ya, ada gitu data-datanya gitu, berbentuk frame data frame. Nah, di sini juga udah tertera gitu. Ada 768 baris dan 9 kolom. Nah, yang selanjutnya itu adalah untuk melihat dimensi atau ukuran data.
Nah, di sini tuh digunakan untuk melihat dimensi atau ukuran data dalam data frame. Nah, ada juga kan di sini variabel n ya. Nah, variabel n ini untuk menyimpan jumlah baris dan variabel ada juga variabel d. Variabel d itu untuk menyimpan jumlah kolom. Ada juga df.shape. Nah, atribut dari pandas data frame yang mengembalikan dimensi data dalam bentuk jumlah atau baris. Nah, untuk print ini sendiri yaitu untuk menampilkan jumlah kolom si N dan D ini. Nah, terus kitaran aja langsung ada gitu ini teh nanti teh si N-nya atau barisnya berapa dan si D-nya berapa. Nah, kenapa kan di sini udah ada ini ya, ini tuh kayak untuk memastikan aja gitu. Toh si datanya tuh bener gitu segini si barisnya dan si kolomnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk membagi data training dan latihan data tes ujian atau tes uji. Nah, di sini ada prompt color model yaitu untuk mengimport fungsi train, training, nih, training, tes dan splitnya dari library ya, library untuk membagi dataset menjadi data training dan testing gitu. Nah, ada juga print. Print yang pertama ini untuk menampilkan dimensi data. Nah, misalkan si datanya itu 80% dari total. Nah, jadi di sini outputnya tuh nanti tem 614. Nah, ada juga baris yang kedua. Ini untuk menampilkan dimensi data penguji misalnya tuh 20% dari total. Jadi outputnya tuh 154 gitu ta. Nah, ada juga di sini friend X train, Y training dan X training di sini untuk menampilkan gitu data yang udah dinormalisasikan gitu di data training itu sendiri. Nah, gini nanti dia run dan nanti bakalan muncul seperti ini datanya. Selanjutnya, kita di sini ada memisahkan fitur. Nah, di sini ada depth drop kolom outcome. Nah, kode itu sendiri itu untuk menghapus kolom outcome dari data frame sehingga hanya menyisakan fitur data yang diinput gitu ta. Dan ada juga di sini df outcome place. Nah, itu sendiri untuk mengambil kolom outcome sebagai array NuPy yang menjadi label atau target data. Nah, ada juga untuk membagi data menjadi training dan tes. Nah, ada juga di sini ya dari baris pertama ini. Nah, baris pertama itu untuk kayak sama aja gitu, kayak sebelumnya untuk membagikan menjadi data training dan testing. Nah, ada juga kayak di sini ada tes size 0,2 yaitu untuk menentukan gitu si data testingnya tuh hanya 20% gitu dan sisanya itu 80% untuk data training. Nah, ada juga kan ini yang random state kosong sama untuk pembagian data tetap konsisten dan menghasilkan X dan Y. Nah, ada juga di sini cek dimensi data. Nah, yang print pertama ini untuk menampilkan kolom dan baris. Dan yang print kedua ini untuk menghasilkan atau menampilkan jumlah barisnya aja gitu. Nah, di sini ada juga kan menampilkan sebagian data ya. Nah, ini kayak print X training 5 itu untuk menampilkan 5 5 baris pertama dari data dan untuk contoh Y itu sendiri untuk menampilkan angka label biner
Misalnya satu untuk pasien diabetes dan nol untuk pasien yang tidak terkena diabetes gitu. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Lanjut. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengirimkan modul atau database yang kita sudah download ke eh, alat untuk menormalisasikan minimal maksimal data. Nah, kayak ini. Nah, yang ini tuh berfungsi untuk melakukan normalisasi gitu, normalisasi data. Nah, ada juga langsung aja ke sini ya, ke baris selanjutnya. Di sini ada kayak fit. Nah, fit itu untuk menghasilkan minimum dan maksimum pada data. Nah, transform X-train ini untuk mengubah data training menjadi skala baru dan menghasilkan ini X-training. Setelah itu, ada juga free data training setelah menormalisasikan dan free X-training yaitu kayak menampilkan gitu si data yang udah dinormalisasikan tag gitu. Nah, sama aja gitu. Yang ini juga sama aja kayak gitu. Selanjutnya, di sini ada proses klarifikasi dengan neural networknya. Nah, di sini kan ada hidden layer size 3 itu kayak untuk menentukan jumlahnya. Nah, yang learning ini tuh kayak untuk menentukan kecepatan dan yang maksimal inter 200 tuh untuk membatasi latihan gitu. Maksimalnya tuh 200. Nah, terus kayak yang ini tuh sama aja fit fungsinya dan apa sih kayak menampilkan input dan outputnya itu. Nah, ada juga untuk melakukan prediksi. Nah, di sini baris yang pertama itu untuk melakukan prediksi terhadap testing dengan menggunakan model neural network. Nah, model neural network-nya tuh yaitu CLF. Nah, dan ada juga Fred yaitu untuk menampilkan hasil prediksi. Nah, selanjutnya di sini tuh kayak untuk menghitung nilai akurasinya. Nah, yang ini juga untuk menghitung nilai akurasi dengan perbandingan setelah dibandingkan gitu. Dan hasilnya itu 0,766. Nah, mungkin sekiannya dari sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.